Korban karyawan PT IMIP Morowali. Korban diketahui bernama Jessica Solu, 23, warga Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Korban yang akrab disapa JJ atau Cika ini karyawan pabrik nikel PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng. Kapolsek Mangkutana, AKP Simon Siltu mengatakan pihak keluarga korban dalam perjalanan menuju RSUDI Lagaligo. Keluarganya sudah perjalanan dari Palopo, kata AKP Simon Siltu. Korban berangkat dari kota Palopo sejak Senin, tanggal 11 November tahun 2024, malam, menuju Sulteng. Awalnya korban mengendarai Toyota Avanza, kemudian di tengah perjalanan korban pindah ke mobil jenis Wuling warna silver. Korban saat ditemukan dalam kondisi tengkurap dan memiliki luka lebam di tubuhnya. Korban berkulit putih, berbadan gemuk, tinggi sekitar 162 cm, rambut lurus pirang, ditemukan sekitar pukul 7 WITA. Korban mengenakan kaos hitam bertuliskan Bu Efrui, celana kain hitam, dan sandal warna coklat saat ditemukan warga sekitar pukul 7 WITA. Lokasi korban ditemukan berada di areal pegunungan. Mayat korban telah dievakuasi ke RSUDI Lagaligo Wotu, Jalan Sangkurwira, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku pembunuhan Jessica residivis pencuri, sempat ajak korban kencan tarif 200.000. Pelaku pembunuhan terhadap Jessica Solu alias Cika, 23, ternyata residivis kasus pencurian dengan kekerasan, curas. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan, dalam konferensi pers di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Pelaku bernama Akmal alias Andi Gugun, 26, seorang sopir mobil daerah. Pelaku ini merupakan residivis kasus curas di Sinjai, beber Irjen Pol Yudiawan. Sebelum membunuh, pelaku ruda paksa korban di atas mobilnya. Pelaku dan korban kala itu hanya berdua di atas mobil. Ketika itu, pelaku melihat korban tertidur dengan posisi baju tertarik ke atas, sehingga pelaku tertarik dengan korban. Sebelum melancarkan aksi bejatnya, pelaku sempat menawari korban berhubungan badan dengan tarif 200.000. Namun, korban menolak. Sepanjang perjalanan pelaku masih berpikir untuk berusaha ruda paksa korban sekira pukul 2 WITA. Di daerah Gunung Kayulangi, Mangkutanan, Luwu Timur, pelaku menghentikan mobilnya untuk buang air kecil. Setelah itu pelaku membuka pintu sebelah kiri mobil dan menutup mulut korban hingga lemah tak berdaya dan ruda paksa korban. Jelasnya usai kejadian, korban mengancam akan melaporkan ke polisi atas peristiwa yang menimpanya. Sehingga pelaku pun nekat mencekik korban hingga tewas lalu dibuang ke jurang. Pungkasnya tak hanya itu, pelaku juga merampas anting dan handphone milik korban. Modus operandinya yakni pelaku nafsu melihat penumpang atau korban kelihatan bagian perut hingga melakukan penganiayaan, pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan terhadap korban, ujarnya. Jessica Solu di mata keluarga di Batualu Sangala, Tanah Toraja, lulusan cum laude Unpad Palu. Jessica Solu alias JJ, 23, dikebumikan di kampung halamannya di Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel, Senin, tanggal 18 November tahun 2024, pukul 15 WITA. Jenazah Jessica diberangkatkan menggunakan mobil ambulans dari rumah duka di kota Palopo dan tiba di Batualu Selatan pukul 11 WITA. Tampak keluarga di kampung halaman tak kuasa menahan tangis saat jenazah yang telah berada di dalam peti mati berwarna putih diturunkan dari mobil ambulans. Beberapa bahkan histeris. Seorang kerabat, Rompas Solu, mengungkapkan, seluruh keluarga merasa terpukul atas kematian Jessica yang tiba-tiba dan tragis. Apalagi, kata Rompas Solu, Jessica baru saja pulang kampung di Batualu Selatan untuk memakamkan neneknya dan mengganti peti mati almarhum ayahnya. Pastinya sok berat.
Karena kita baru saja bertemu di kampung, mengantar jenazah Oma dari Palopo untuk dimakamkan. Baru-baru melepas sedih, air mata belum kering, ikut lagi Jessica, ungkap Rompas Solu saat dikonfirmasi Tribun Toraja, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Menurut Rompas Solu, Jessica dikenal sebagai pribadi yang tegar. Hal itu, kata dia, karena semenjak ayahnya meninggal pada umur 7 tahun, Jessica tinggal dengan tantenya, juga kakek dan neneknya. Selain pribadi yang tegar, Jessica dikenal sebagai sosok yang cerdas sekaligus lugas. Jessica diketahui lulus dengan predikat cum laude jurusan Teknik Elektro Universitas Tadulako, Untat, Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng. Semasa kuliah, Jessica pernah aktif sebagai asisten laboratorium jurusan Teknik Elektro Untat. Dalam berorganisasi, Jessica aktif sebagai anggota PPGT Jemaat Immanuel Kota Palopo. Selain sosok yang kuat, dia juga anaknya rajin dan juga pastinya berprestasi. Itu bisa kita lihat waktu semasa dia bersekolah, menempuh pendidikan, dia sering juara kelas, ungkap Rompas Solu. Kemarin waktu dia selesaikan kuliahnya di Untat Palu, dia ambil jurusan Teknik Elektro, lulus dengan predikat cum laude, urai Rompas Solu. Sosok Andi Gugun alias Akmal, sopir travel pembunuh Jessica Solu, residivis kasus pencurian. Pelaku pembunuhan gadis asal Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel, Jessica Solu, bernama Andi Gugun alias Akmal, berhasil ditangkap pihak kepolisian. Akmal ditangkap di Kalimantan Timur, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, dini hari, saat mencoba kabur setelah meruda paksa dan membunuh korban. Pelaku berhasil ditangkap di Kalimantan, kemudian dibawa kembali ke Makassar. Pelaku sekarang sudah ditahan dan dalam proses hukum, jelas Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan Wibisono, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lantas, siapakah sosok Andi Gugun alias Akmal? Akmal diketahui berprofesi sebagai sopir travel. Saat kejadian, Akmal membawa Jessica Solu selaku penumpangnya dari Palopo menuju Morowali. Dilansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Akmal saat ini berusia 26 tahun. Akmal adalah warga Dusun Tabaja, Desa Tabaja, Kecamatan Kamare, Kabupaten Luwu. Sebelumnya, ia juga merupakan residivis kasus pencurian. Pelaku ini merupakan residivis kasus curas, pencurian dengan kekerasan di Sinjai, ungkap Yudiawan. Atas perbuatannya, Akmal dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian. Sebab, Akmal tak hanya membunuh Jessica Solu, ia juga membawa kabur barang berharga milik korban. Pasal yang disangkakan untuk Akmal adalah pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian, pasal 365 ayat 3 KUHP, yakni tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Akmal juga disangkakan pasal tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 6 huruf B-Jo. Pasal 15 huruf OU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan maksimal hukuman 12 tahun dan atau denda hingga 300 juta rupiah. Pasal terakhir, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUH pidana, diancam hukuman penjara paling lama 7 tahun, urai Yudiawan. Sebagai informasi, Akmal langsung kabur ke Parepare setelah membunuh korban dan menumpangi kapal laut menuju Kalimantan Timur.